Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Dialog secara live. Anda yang berada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, atau dimanapun yang bisa dijangkau oleh siaran ini, saya percaya kita semua ada dalam segala kebaikan Tuhan. Dan pagi ini saya ingin membahas mengenai bagaimana kita harus bersikap terhadap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa jika seorang yang memiliki harta yang banyak, atau kita sebut saja sebagai orang kaya, maka kekayaannya hanya bisa bertahan 3 atau 4 generasi. Mengapa demikian? Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa generasi pertama adalah generasi pembangun, atau yang biasa disebut builder. Mereka yang membangun bisnis dari kecil sehingga menjadi besar, lalu menjadi mungkin perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan raksasa. Mereka membangun dengan sekuat tenaga. Mungkin dibangunnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi generasi kedua adalah generasi anak-anak mereka. Itu biasanya disebut generasi penikmat. Generasi yang menikmati kekayaan orang tuanya, yang menikmati kekayaan bapaknya, yang menikmati kekayaan pendahulunya, generasi kedua. Tapi generasi ketiga adalah biasa disebut generasi penghancur atau destroyer. Mereka yang lahir dari generasi ketiga adalah mereka yang tidak berusaha keras, mereka hanya menikmati, meneruskan, tidak pernah mengalami susah payahnya membangun sesuatu bisnis dari awal, dan ini membuat mereka sangat santai, bahkan berfoya-foya. Saya membaca sebuah artikel di Tiongkok beberapa hari yang lalu, ada anak-anak orang kaya di sana yang hidupnya malas-malasan, tidak bekerja, tidak kreatif, tapi menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya. Ini yang saya sebut sebagai generasi ketiga adalah generasi penghancur. Nah, generasi keempat adalah generasi yang betul-betul membuat bisnis itu terjerembab dan mereka memulai lagi dari nol. Ini adalah sebuah siklus, ini adalah sebuah lingkaran yang terus menjebak manusia sehingga dia tidak mengalami kestabilan secara terus-menerus. Selalu ada jatuh bangun, selalu ada naik turun. Ini menurut konsep dunia ini. Bagaimana menurut konsep firman Tuhan? Nah, pagi ini saya ingin membahas satu bagian dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 9 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ini akibatnya. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, saya mempraktekkan ayat ini. Karena saya membaca dalam Alkitab ini sebuah rahasia penting bagi kehidupan ke depan. Maka ketika saya menerima hasil pertama dari apa yang saya kerjakan, saya memberikan semuanya. Total gaji saya untuk gaji yang pertama dalam hidup saya memberikan dan mempersembahkan untuk Tuhan melalui persembahan ke gereja. Ini yang disebut first fruit, buah sulung. Saya memberikan itu semua. Bagi banyak orang itu akan mungkin dipikir atau dikatakan rugi karena semuanya diberikan. Bagi orang lain juga mungkin dia berpikirlah, bagaimana dengan kehidupan 1 bulan itu? Secara ajaib saya tercukupkan selama 1 bulan itu, walaupun semua gaji saya berikan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Nah, itu ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya mempraktekkan ini. Dan saya melihat bahwa firman Tuhan ini tergenapi secara pasti.
firman Tuhan ini terrealisasi secara pasti. Saya juga mengajarkan prinsip ini kepada anak-anak saya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, nah ini akibatnya, ini dampaknya, ini impactnya, ini konsekuensinya, ini resultnya, ini hasilnya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita tidak akan berkekurangan, kita akan berkecukupan untuk semua keperluan kebutuhan hidup kita. Kita akan dipenuhi oleh Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini prinsip yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hasil pertama dari panen mereka bawa ke bait suci. Bawa kepada Tuhan untuk diberkati. Dan mereka melihat hasil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tetap terus ada dalam pimpinan, penyertaan, pertolongan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam providensia Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, skill kita sendiri, keterampilan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Itu prinsip penting, muliakanlah Tuhan, bahkan dengan harta kita. Maka kita akan disertai dan diberkati. Ya, tidak akan menjadi generasi destroyer, tidak akan menjadi generasi perusak, tapi generasi pemelihara yang terus disertai dan diberkati Tuhan, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Selamat menjadi berkat. Kita harus menjadi danau Galilea, tidak menjadi danau laut mati atau laut mati. Bedanya apa? Laut mati hanya menyimpan berkat dan tidak ada kehidupan di sana, sementara danau Galilea menyalurkan berkat, membagi berkat, memberi berkat, dan ada kehidupan di sana. Ada ikan-ikan, ada tumbuhan, ada kehidupan di sana. Jadilah penebar berkat, jadilah pemberi berkat. Maka kita akan disertai dan diberkati sekarang dan selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tetap semangat. Shalom.